Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah Badrun dari Universitas Negeri Semarang, program studi seni rupa desain komunikasi visual. Di sini saya akan menganalisis nilai intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah karya seni rupa. Saya sudah mengambil satu sampel karya yang dibuat oleh seorang seniman legendaris pada masanya. Seperti apa sih karya seni tersebut? Yuk kita cek. Sebelum menuju ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa sih nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik itu. Nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu terletak pada bentuk fisiknya. Nilai intrinsik yang dimaksud di sini bisa berwujud seperti unsur rupa, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, gelap, terang, serta warna. Sedangkan nilai ekstrinsik adalah kualitas atau harga yang berada di luar atau di balik suatu perwujudan fisik. Nilai intrinsik yang dimaksud di sini bisa seperti pengertian, pesan, informasi, atau ajaran yang berharga lainnya. Di sini saya akan menganalisis sebuah karya dari seorang seniman bernama Raden Saleh. Sebelum menuju ke analisisnya, saya akan memaparkan biografi singkat tentang beliau. Raden Saleh atau dengan nama panjangnya Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Semarang pada tahun 1811. Beliau didaftarkan oleh pamannya dalam sekolah bangsawan pribumi yang baru saja dibuka di daerah Cianjur, Jawa Barat. Bermula dari situlah bakat menggambar Raden Saleh terlihat. Kemudian pada tahun 1829, beliau dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda menuju ke negara Belanda untuk melanjutkan belajar seni lukis di sana. Beliau juga sudah melakukan perjalanan artistik ke sejumlah negara Eropa untuk memperdalam keahlian dalam melukisnya. Raden Saleh merupakan pelukis pertama yang memperkenalkan teknik melukis modern di Nusantara. Aliran yang biasa digunakan oleh Raden Saleh adalah romantisisme. Raden Saleh juga mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya yaitu Ridder der Orde van de Eikon atau disingkat REK, Commander met de Ster Frans Joseph Borde atau disingkat CFG, dan masih banyak lainnya. Pemerintah Indonesia juga memberikan penghargaan pada tahun 1969 lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Piagam Anugerah Seni sebagai perintis seni lukis di Indonesia. Di sini kita akan langsung menganalisis karya tersebut. Karya tersebut dibuat oleh Raden Saleh dengan judul Forest Fire atau Kebakaran Hutan. Karya ini dibuat pada tahun 1849 dengan ukuran 300 x 396 cm. Dan karya ini masih ada hingga saat ini di salah satu galeri nasional Singapura. Di samping saya sudah terdapat sebuah lukisan yang telah dibuat oleh Raden Saleh dengan judul Forest Fire. Di dalam lukisan tersebut terdapat beberapa ekor hewan yang seakan dikejar oleh kobaran api yang semakin melebar. Mereka dibawa menuju ujung jurang sehingga ada beberapa ekor hewan yang tergelincir jatuh menuju dasar jurang. Di sini kita akan menganalisis unsur intrinsiknya dalam karya tersebut. Berawal dari titik. Titik bisa kita lihat dari titik yang berada di bebatuan-bebatuan di tebing tersebut. Selanjutnya garis bisa terlihat pada loreng-loreng harimau serta garis pada dedaunan-dedaunan tersebut.
Juga ada bidang serta bentuk yang terlihat pada mata, baik itu mata harimau ataupun mata kerbau tersebut. Tekstur pada karya tersebut diperlihatkan oleh seniman itu dalam bentuk tekstur asap, juga tekstur bebatuan, serta tekstur bulu-bulu hewan tersebut. Kemudian gelap terang, di situ terlihat dengan jelas gelap terang yang ditampilkan dalam lukisan. Lalu ruang dalam lukisan tersebut diperlihatkan dari latar belakang di balik tubuh kerbau ataupun harimau. Serta yang terakhir adalah warna. Warna dalam lukisan tersebut terdiri dari warna merah, warna hitam, warna kuning, warna coklat, dan warna lainnya yang ada pada lukisan tersebut. Setelah kita mengulas analisis tentang nilai intrinsik dari karya tersebut, saya akan memaparkan juga nilai ekstrinsik dalam karya tersebut. Pesan atau makna yang bisa kita ambil dari karya tersebut adalah kita tidak boleh mengganggu wilayah atau habitat dari hewan-hewan tersebut di hutan. Seperti salah satunya perbuatan manusia, yaitu menebang pohon secara liar. Akibat dari menebang pohon secara liar tersebut bisa saja menyebabkan bencana kebakaran yang bisa terjadi sewaktu-waktu ketika musim kemarau tiba. Di samping itu pula kita harus bisa melestarikan kelestarian lingkungan hutan agar tidak terjadi penebangan secara liar. Karena apabila hal itu terjadi bisa berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri. Manusia bisa mengalami kebanjiran di mana-mana ketika tidak adanya alat untuk menyerap air ketika curah hujan yang tengah tinggi. Dan juga manusia bisa kehilangan bahan-bahan pangan yang biasanya terdapat di area hutan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan satu sama lain. Maka dari itu, manusia harus bisa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka. Entah itu menjaga hewan agar tidak ada terjadinya perburuan secara liar sehingga menyebabkan hewan tersebut punah. Juga menjaga kelestarian lingkungan agar pohon-pohon di sekitar hutan tidak ditebangi secara liar. Dalam karya tersebut, seniman ingin menyadarkan kepada manusia bahwa apapun yang manusia lakukan memiliki sebab dan akibat. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Berikut adalah pemaparan analisis nilai intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah karya seni rupa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.